Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahabatku, pada bab ke-14 ini membicarakan martabat alam insan atau disebut juga martabat alam tujuh. Adapun martabat alam insan ataupun dinamakan juga alam tujuh, terkandunglah ia di dalam surah Al-Ikhlas, di mana surah Al-Ikhlas di dalam Al-Quran itu adalah menceritakan tentang kewujudan Allah yang menjadi diri rahasia kepada manusia itu sendiri, dan membincangkan pula proses pengujudan Allah untuk diterima oleh manusia sebagai diri rahasianya. Proses pemindahan atau tajalli zat Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula dari alam ghaibil ghuyub hingga terbentuk diri zahir dan diri batin manusia ketika ianya mulai bernapas di dalam kandungan ibunya, dan kemudiannya zahir ke dunia, yaitu karena pada tahap martabat ghaibil ghuyub adalah merupakan suatu martabat yang paling tinggi bagi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia merupakan martabat manusia yang paling tinggi, suci, dan inilah martabat yang benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri manusia pada martabat insanul kamil adalah sebatang diri yang suci mutlak pada zahir dan batin, tiada cacat celanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan empunya rahasia. Sebab itu Rasulullah SAW pernah menegaskan di dalam sabdanya bahwa kelahiran seorang kanak-kanak itu di dalam keadaan yang suci, tetapi yang mencorokkannya menjadi kotor itu ialah ibu bapanya dan masyarakatnya, serta hanyutnya manusia itu sendiri di dalam gelombang godaan hidupnya di dunia ini. Adalah menjadi tanggung jawab seorang manusia yang ingin menuju ke jalan kesucian dan ma'rifat kepada Tuhannya, mengembalikan dirinya ke suatu tahap yang bernama manusia kamilul kamil, ataupun dinamakan tahap martabat alam insan. Adapun martabat penwujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagilah ia kepada 7 kategori atau peringkat tajalinya. Ketujuh-tujuh ini terkandunglah ia di dalam surah Al-Ikhlas, dalam proses penyucikan diri dan mengembalikan diri kepada Tuhan empunya rahasia. Maka seseorang manusia itu haruslah mempertingkatkan kesuciannya sampai ke peringkat asal kejadian rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menerokai daripada alam insan ke martabat zat Allah Azza wa Jalla, yaitu martabat ahadah. Sebab itulah tugas kita manusia harus mengenal hakikat ini dan coba sedaya upaya untuk mengembalikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sebagaimana proses penerimaan amanahnya pada peringkat awalnya. Sesudah lahirnya ke dunia, manusia dihijab dengan nafsu-nafsu, dan haruslah manusia itu menyucikan kembali supaya dapat menembusi satu napas ke satu martabat nafsu yang lain, sampailah benar luhur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usaha untuk memperkenalkan dirinya melalui lidah dan hati manusia, maka ianya telah mentajalikan dirinya menjadi rahasia kepada diri. Pada alam ghaibil ghuyub itu, yaitu pada martabat ahadah, yaitu dikala belum ada awal, belum ada akhir, belum ada sifat, belum ada asma, dan belum ada apa-apa, yaitu pada martabat la ta'yan zat wal haq, telah memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dan untuk diberi tanggung jawab berat ini kepada manusia, dan ditajalikan dirinya itu dari satu peringkat ke satu peringkat sampai zahirnya manusia yang berbadan rohani dan jasmani.
Adapun martabat ini terkandung ia di dalam Qul huwallahu ahad, yaitu pada zat semata-mata, dan inilah dinamakan martabat zat. Pada martabat ini, kedudukan diri empunya diri adalah dengan dia semata-mata, yaitu dinamakan juga diri sendiri. Pada masa ini, tiada sifat, tiada asma, dan tiada af'al, dan tiada apa-apa pun kecuali zat mutlak semata-mata. Maka berdirilah zat itu dengan dia semata-mata. Di dalam keadaan ini dinamakan juga sebagai martabat Ainul Kafur, dan diri zat tersebut dinamakan Esa atau Ahad juga, dan dinamakan Kunhu Zat. Pada peringkat yang kedua, dalam proses mentajalikan dirinya, diri empunya diri telah mentajalikan diri ke suatu martabat sifat, yaitu ta'yan awal, sabit nyata yang pertama. Pada martabat ini dinamakan martabat nuqtah mutlak, ataupun dipanggilkan juga sifat Muhammadiyah. Pada martabat ini juga dinamakan martabat wahdah, yang terkandung ia di dalam Allahus Samad, yaitu tempatnya zat Allah. Tiada terang sedikit pun meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Pada peringkat ini zat Allah Ta'ala mulai bersifat. Sifatnya itu adalah sifat batin, jauh dari nyata, dan ianya boleh diibaratkan seperti sebatang pohon besar yang masih di dalam biji telah wujud, tidak nyata, tetapi nyata. Sebab itulah ia dinamakan sabit nyata. Pertama pada martabat la ta'yan awal, oleh karena ianya masih di dalam martabat la ta'yan awal, yaitu keadaan nyata tetapi tidak nyata, atau wujud pada hakiki tetapi tidak zahir. Maka pada peringkat ini Tuhan empunya diri tidaklah lagi berasma, dan di peringkat ini terkumpul zat mutlak atau zatul haq dan sifat batin. Maka di saat ini tidaklah berbau, belum ada rasa, belum nyata di dalam nyata, yaitu di alam keadaan rohul idafi. Pada peringkat ini sebenarnya pada hakiki sifat kesempurnaan sifat atau zatul haq yang ditajalikan itu telah sempurna, cukup, lengkap segala-galanya. Ianya terhimpun dan sembunyi di samping telah zahir pada hakikinya. Peringkat ketiga, selepas ditajali akan dirinya pada peringkat la ta'yan awal, maka mempunyai diri kepada diri rahasia manusia, mentajalikan pula dirinya ke satu martabat asma, yakni pada martabat segala nama, atau dinamakan martabat Muhammad Munfasil, yakni keadaan terhimpun lagi bercerai-cerai, atau dinamakan hakikat insan. Martabat ini terkandung di dalam lam yalid, yaitu sifat yang qadim lagi baqa, tatkala menilik wujud Allah. Pada martabat ini keadaan tubuh diri rahasia pada masa itu telah terhimpun pada hakikinya zat, sifat batin dan asma batin. Adapun apa yang dinamakan berhimpun lagi bercerai-cerai, karena pada peringkat ini sudah dapat ditentukan bangsa masing-masing, tetapi perlu diingatkan pada peringkat ini ianya belum zahir di dalam ilmu Allah, yaitu di dalam keadaan a'yanus sabitah, artinya sesuatu keadaan yang tetap di dalam alam rahasia, belum zahir. Jangankan zahir, untuk mencium bau pun pada masa itu belum dapat. Inilah dinamakan juga martabat wujud idafi dan martabat ilmun wujud, karena wujud di dalam keadaan sekalian, bangsa dan wujudnya bersandarkan zatullah dan ilmullah. Pada peringkat ini juga telah terbentuk diri rahasia Allah dalam hakiki, dalam batin, yaitu bolehlah dikatakan juga diri roh di dalam roh, yaitu di dalam keadaan nyata tetapi tetap tidak nyata.
Peringkat keempat, di dalam usaha diri empunya diri, ia menyatakan dirinya, mengolahkan dirinya untuk membentuk satu batang tubuh halus yang dinamakan roh. Pada peringkat ini dinamakan martabat roh pada alam roh. Tubuh ini adalah merupakan tubuh batin hakiki manusia, di mana batin ini sudah nyata zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Ianya sempurna menjadi cukup lengkap. Seluruh anggota-anggota batinnya tiada cacat, tiada celah, dan keadaan ini ilmun kharijah, alamun kharijah, yaitu nyata lagi zahir pada hakikinya daripada ilmu Allah. Tubuh ini juga dinamakan jisim latif, yaitu suatu bentuk tubuh yang liut lagi halus. Ianya tidak akan mengalami suka duka, sakit, menangis, asyik, dan hancur binasa. Dan inilah yang dinamakan khaifatullah. Pada martabat ini terkandunglah ia dalam walam yulad, dan berdirilah ia dengan diri tajalli Allah, dan hiduplah ia buat selama-lamanya. Inilah yang dinamakan keadaan tubuh hakikat insan yang mempunyai Allah pada diri manusia. Untuk menyatakan lagi dirinya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyatakan dirinya melalui diri rahasianya itu dengan lebih nyata, dengan membawa rahasia dirinya itu untuk dikandung pada diri Bapa. Maka dalam keadaan ini dinamakan dia alamul misal atau alam misal. Dalam proses penyataan ini, pewujudan Allah pada martabat ini masih belum zahir, tetapi nyata di dalam tidak nyata. Alam misal, ia terkandunglah di dalam walam yakul lahu, yaitu di dalam keadaan yang tidak boleh dibagaikan. Dalam keadaan ini, tubuh rahasia diri Allah adalah masih sama halus seperti di alam roh, dan ianya telah terbentuk dengan sempurna pada seluruh anggota batinnya seperti rupa, wajah, kasar diri seorang manusia itu. Keadaan ini juga boleh dinamakan keadaan kesempurnaan sifat roh yang sempurna pada zat, pada sifat, pada asma, dan pada af'al hakikinya masing-masing. Diri rahasia Allah pada martabat wujudullah ini kemudiannya telah mulai ditajalikan kepada ubun-ubun Bapa dan seterusnya menjadi mani, wadi, di, untuk disalurkan kemudiannya ke suatu tempat bersekutu di antara diri rahasia batin roh dengan diri kasar hakiki di dalam tempat bernama rahim ibu. Dan terbentuklah magnikam. Ketika berlakunya persetubuhan di antara lelaki dan perempuan atau ibu dan bapa, perlu diingatkan tubuh rahasia pada masa ini tetap hidup sebagaimana awalnya, tetapi di dalam keadaan rupa yang elok dan tiada binasa dan belum lagi zahir. Dan ianya tetap hidup dan tidak akan mengenal apa arti mati. Selepas saja rahasia diri pada alam misal yang dikandung oleh Bapa, maka berpindahlah pula diri rahasia itu melalui mani Bapa ke dalam rahim ibu, dan inilah dinamakan alam ajsam. Pada martabat ini ia dinamakan martabat insanul kamil, yaitu batang diri rahasia Allah telah pun dikamilkan dengan kotak diri manusia, dan akhirnya ianya menjadi kamilul kamil, menjadi satu pada zahirnya di antara kedua-dua badan rohani dan jasmani, dan lahirlah seorang insan melalui paraj ibunya. Dan sesungguhnya martabat kanak-kanak yang baru lahir itu adalah merupakan suatu martabat manusia yang paling suci yang dinamakan insanul kamil. Pada martabat ini ianya terletak pada kufuan, yaitu bersekutu atau kamilul kamil, dan nyawa pun dimasukkan ke dalam tubuh manusia tersebut. Selepas saja cukup masa dan ketikanya, maka di rahasia Allah yang telah menjadi kamilul kamil itu dilahirkan dari perut ibunya. Maka di saat itu sampailah ia ke martabat alam insan. Adapun alam insan ini terkandung ia di dalam ahad, yaitu satu.
Di dalam keadaan ini, maka berkumpullah seluruh proses pewujudan diri rahasia Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh badan insan yang mulai bernapas dan dilahirkan ke dalam dunia maya ini. Maka dari sini dapatlah disimpulkan pada alam insan ini adalah merupakan suatu alam yang mengumpulkan proses-proses penyataan alam-alam. Yang kita bincangkan sebelum ini, ia merupakan perkumpulan seluruh alam-alam yang lain. Maka mulai daripada alam ini, maka bermulalah tugas manusia untuk mengembalikan balik diri rahasia Allah itu kepada Tuhan empunya diri. Dan proses penyerahan kembali rahasia itu hendaklah dimulai dan disiapkan di dalam dunia maya ini. Sesungguhnya tujuan utama kita mengkaji martabat alam insan ini adalah bertujuan untuk memahami dengan satu pegangan mutlak bahwasanya diri kita ini sebenar-benarnya bukan diri kita. Kita juga dapat mengetahui pada hakikinya dari mana asal usul diri kita ini sebenarnya, sehingga zahirnya kita di alam maya ini. Di samping itu dapat juga kita mengetahui kemana pula diri kita harus kembali dan apakah pula tujuan sebenar diri kita ini dizahirkan. Sesungguhnya dengan memahami perbincangan martabat alam insan, maka sudah pastilah kita dapat memahami bahwa diri kita ini adalah sifat Allah Ta'ala semata-mata dan sifatnya yang ditajalikan bagi menyatakan dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan semesta alam menyatakan dirinya dengan sifatnya sendiri, yakni pada alam shagir dan alam kabir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memuji dirinya dengan asmanya sendiri dan memuji sifatnya dengan af'alnya sendiri. Sesungguhnya perbincangan martabat alam insan sebenarnya membincangkan hal diri kita sendiri. Diri kita sebagai sifat Allah Ta'ala yang ditajalikan daripada martabat alam waibil ghuyub. Sampailah zahirnya diri kita bersifat dengan sifat bangsa Muhammad. Dengan demikian sadarlah bahwa wujud dan zahirnya kita ini bukan sekali-kali diri kita, akan tetapi sebenarnya diri kita ini adalah penyata kepada diri Tuhan semesta alam semata-mata. Dalam hal membincangkan silsilah diri kita, banyak orang memperkatakan diri kita adalah dari Adam. Akan tetapi jarang sekali orang bertanya dari manakah asalnya atau silsilah Adam itu sendiri. Tentu pelik persoalan ini, bukan? Persoalan-persoalan sebeginilah yang sering digantung tak bertali oleh para ulama syariat. Kalaulah jasad Adam alaihissalam dari seketul tanah hitam, tetapi dari mana pula silsilahnya diri Adam itu sendiri atau diri batin? Tetapi apabila kita memahami perbincangan martabat alam insan ini, maka kita dapat memahami silsilah titihan diri kita sebenarnya. Oleh yang demikian, betapa pentingnya perbincangan martabat alam insan ini dipahami secara mendalam, terutama kepada kita yang sedang menuju kepada Allah Ta'ala menerusi jalan ma'rifat. Sadarilah kita bersama bahwasanya diri kita ini adalah sifat diri Tuhan semesta alam jua. Tiada diri kita sebenarnya, hanya dirinya semata-mata. Kita datang dari alam ghaibul ghuyub pada martabat ahdah nyata, dan akhirnya kita sebagai sifatnya pada martabat alam insan atau tubuh manusia itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam pengertian makrifat, sesungguhnya dirimu itu Allah, Tuhan asal dirimu, dan hendaklah kamu pulang menjadi Tuhan kembali. Jadi dengan memahami secara mutlak perbincangan kita ini, maka sudah pastilah kita mengetahui asal kita adalah Tuhan pada martabat ahdah. Dan nyatanya kita sebagai sifatnya pada martabat alam insan.
Dan sesungguhnya dari martabat alam insan inilah pula kita harus mengorak langkah mensucikan sifat diri kita ini dari martabat sifat kepada martabat Tuhan kembali, yaitu martabat asal diri kita itu sendiri. Jika diibaratkan diri kita ini asalnya air, maka kita sekarang berada di dalam bentuk sifat air batu. Maka adalah menjadi tanggung jawab kita menukarkan diri kita dari sifat air batu hancur menjadi air semula sebagaimana aslinya. Kesimpulannya, sebenarnya martabat alam insan diperbincangkan secara panjang lebar di dalam bab ini adalah bertujuan untuk menyadarkan kita bahwasanya diri kita ini adalah bukan diri kita. Diri kita adalah diri yang ditajalikan oleh diri kita sendiri pada martabat alam ahdah, pada alam ghaibul ghuyub, dan nyatanya diri kita ini yang mempunyai diri zahir dan diri batin pada martabat alam insan adalah bagi menyatakan diri kita pada martabat ahdah, yakni martabat ketuhanan itu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yakni diri kita pada martabat ahdah, menyatakan dirinya dengan sifatnya sendiri dan memuji sifatnya dengan asmanya sendiri serta memuji sifatnya dengan af'alnya sendiri. Sesungguhnya tiada sesuatu sebenarnya pada diri kita kecuali sifat Allah, Tuhan semesta alam semata-mata. Di dalam perbincangan yang begitu panjang tadi, kita telah membincangkan tentang ahdah, wahdah, wahidiyah, alam roh, alam misal, alam ajsam, dan alam insan, yaitu merupakan peringkat tajalli diri kita pada martabat ketuhanan. Sampailah diri kita nyata dengan berbatang tubuh berbangsa Muhammad pada alam insan bagi menyatakan diri kita sendiri pada martabat Tuhan. Sesungguhnya tidak mungkin nyata Tuhan semesta alam itu tanpa wujud dan zahirnya diri kita berbangsa Muhammad, dan sesungguhnya tidak mungkin zahir dan wujudnya diri kita berbangsa Muhammad ini tanpa diri kita pada martabat ahdah, yakni martabat ketuhanan. Sesungguhnya zahirnya diri kita ini sehingga berbatang tubuh berbangsa Muhammad adalah melalui 7 proses peringkat tajalli. Pertamanya adalah peringkat martabat ahdah. Keadaan diri kita pada martabat ahdah adalah dalam keadaan kunhu zat, yaitu dalam keadaan belum nyata zat sekalipun, di mana diri kita dengan diri Tuhan adalah satu. Diri kita itulah Tuhan dan diri Tuhan itu adalah kita. Pada masa ini tiada hamba, tiada Tuhan, dan pada martabat ini belum ada sesuatu pun yang wujud dan yang zahir kecuali yang nyata adalah diri kita sendiri saja pada martabat diri sendiri. Pada martabat ini tiada awal, tiada akhir, tiada zahir, tiada batin, tiada sifat, tiada zat, tiada asma, tiada af'al, tiada bulan, tiada bintang, tiada langit dan tiada bumi, tiada kecuali hanya diri kita sekita-kitanya. Dalam keadaan begini kita memutuskan dengan diri kita sendiri untuk menyatakan diri kita sendiri dengan sifat kita sendiri. Maka kita tajalikan diri kita sendiri di dalam suatu martabat yang bernama wahdah. Pada peringkat martabat wahdah ini, zat diri kita telah pun nyata tetapi sifatnya belum nyata atau kunhu sifat. Keadaan sebeginilah yang dikatakan keadaan a'yanus sabitah, yakni nyata yang tidak nyata, nyata pada diri zat saja. Jadi diri kita pada martabat ini nyata dalam nurullah. Itulah sifat batin di dalam batin yang pertama yang dikatakan la ta'yan awal. Oleh karena itu kita pada masa ini belum lagi dapat menentukan sifat kita sendiri, mana satu di antara alam kabir dengan alam sagir, yang mana kedua-dua alam inilah yang menjadi pernyataan wajah dan diri kita apabila nyatanya sifat kita nanti. Menyadari hal di atas, kita nyatakan lagi diri kita pada martabat wahdiyah, di mana pada martabat ini diri kita
telah nyata pada sifat kita mengikut bangsanya masing-masing. Ada diri kita berbangsa bulan, berbangsa bintang, berbangsa matahari, berbangsa bumi, berbangsa langit, dan lain-lain lagi. Dengan lain perkataan, alam kabir, dan nyatalah wajah kita meliputi seluruh alam kabir. Keadaan nyata beginilah disifatkan sebagai nyata ayanul kharijah. Akan tetapi diri rahasia kita belum nyata lagi pada mana-mana sifat. Sesungguhnya lagi menyatakan diri rahasia kita itu, kita tajalikan diri kita ke satu peringkat, yaitu di alam roh, bagi menyatakan sifat kita pada sifat diri insan, yakni batang tubuh berbangsa Muhammad atau manusia. Maka pada peringkat alam roh, sifat batin bagi manusia, yaitu diri sifat batin kita yang mengandungi diri rahasia kita, dinyatakan. Maka di saat inilah persumpahan di antara diri kita dengan sifat kita berlaku bagi tujuan mencapai matlamat asal. Tajali diri kita untuk menyatakan diri kita dengan sifat kita, di mana sifat kita akan menyaksi dan mengenali diri kita yang sebenarnya. Itulah harapan kita untuk menyatakan diri kita kepada sifat kita yang bernama manusia, yang bakal dinyatakan melalui peringkat tajali pada alam misal dan alam ajsam nanti. Maka akan nyatalah penyaksian diri kita oleh sifat kita bagi menyatakan diri kita sendiri, dan sesungguhnya itulah matlamat berlakunya tajali tersebut. Oleh karena diri kita di dalam insan pada martabat alam roh belum nyata, maka tinggallah diri kita di alam bapa itu selama 40 hari, dan terbentuklah diri kita di dalam keadaan di wadi dan mani, serta berpindahlah diri kita yang bernama di dalam lendir mani, alam misal atau mani bapa, dan dipindahkan pula ke alam ajsan bagi memulihkan sifat diri batin kita, roh, dicantumkan dengan satu sifat zahir yang berbangsa Muhammad. Tinggallah kita di alam ajsam selama 9 bulan 10 hari, dan keluarlah sifat zahir diri kita daripada alam ajsam, yakni kandungan ibu, berupa sifat apa yang dinamakan seorang manusia. Dan di dalam sifat batang tubuh manusia yang berbangsa Muhammad itulah terkandung diri kita yang menjadi rahasia kepada sifat diri manusia itu sendiri. Sesungguhnya diri kita yang berada dalam sifat zahir yang berbangsa Muhammad itulah yang dikatakan alam insan. Kesimpulan daripada penerangan proses tajali diri kita itu, maka nyatalah diri kita adalah diri yang mengandungi diri rahasia kita, yakni diri Tuhan semesta alam. Oleh karena diri kita yang berada di dalam diri sifat kita yang bernama manusia itu menjadi rahasia kepada diri manusia itu, maka adalah menjadi tanggung jawab diri kita pada martabat zahir tersebut berusaha mensucikan diri sifatnya untuk kembali menjadi Tuhan sebagaimana diri kita pada asalnya. Sesungguhnya bagi seseorang manusia itu menjadi matlamat hidupnya untuk memakrifatkan dirinya dengan Allah, yakni kembali semula menjadi sebagaimana silsilahnya, dan sesungguhnya untuk kembali menjadi Tuhan semula dan mencapai proses penyucian dirinya sampai ke peringkat martabat ahdah. Itulah yang menjadi matlamat sebenar pengajian makrifat. Di samping itu adalah perlu ditegaskan di sini bahwa tidak mungkin bagi seseorang diri manusia dapat memakrifatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan semesta alam, selagi manusia tersebut tidak kembali semula menjadi Tuhan, yaitu martabat asal dirinya, asal diri kita Tuhan. Kita menyata sifat dirinya, kita menuntut, barulah paham. Kalau jahil, silakan bertanya kepada yang ahlinya lagi musyrik dan makrifat. Terima kasih, semoga bermanfaat.